Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Timur mulai mengantisipasi penyakit mulut dan kuku yang menjangkit hewan berkaki empat. Salah satu antisipasinya dengan melakukan karantina selama 14 hari kepada sapi yang baru datang dari luar daerah. Penyakit mulut dan kuku yang mewabah di hewan ternak terus diantisipasi sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Oku Timur. Daerah ini mulai memberlakukan karantina terhadap sapi dari luar daerah selama 14 hari. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Timur Sutrisno mengaku, sejauh ini belum menemukan penyakit mulut dan kuku, namun demikian pihaknya tetap melakukan upaya pencegahan dengan mewajibkan karantina terhadap sapi dari luar daerah, terutama Jawa Timur dan Aceh. Selain itu, pihaknya juga secara intens melakukan pengecekan kepada para peternak sapi. Dalam pengecekan, mereka melihat kesehatan serta kebersihan kandang sapi. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga harus berurusan dengan Ditres Narkoba Polda Sumsel. Wanita berinisial LM ini ditangkap lantaran nekat menjalani profesi sebagai kurir sabu. Upah dari aksi ini diakui tersangka untuk membiayai pendidikan anaknya. Seorang ibu rumah tangga berinisial LM hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Sumsel. Wanita parubaya ini kedapatan membawa sabu-sabu seberat 288,53 gram. Dia mengaku profesi tersebut dijalaninya untuk membiayai pendidikan anaknya. Dalam setiap kali antar, LM mendapat upah sebesar 1 juta rupiah. Dibayar berapa? 1 juta. Dibayar 1 juta. Sama orang Riko itu orangnya. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan nanti di CPU ya. So, ibu kan tahu sendiri tadi berapa ibu kalau bawa barang segitu orang-orang yang akan jadi korban ya. Sementara itu, Direktur Ditres Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heru Agung Nugroho menghimbau kepada ibu rumah tangga maupun perempuan lain agar jangan tergiur dengan janji yang menyesatkan. Ya, harapan saya tadi dengan penjelasan ibu ya kepada bukan ibu-ibu, kepada semuanya, jangan sampai tergiur, tergoda dengan rayuan-rayuan yang nantinya akan menyesatkan. Pihaknya akan terus berupaya melakukan pemberantasan narkoba sehingga wilayah Sumsel aman dari peredaran gelap narkoba. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Tak kalah dengan ibu-ibu, ternyata bapak-bapak pun mahir memasak. Ingin terlihat dalam lomba masak borgibor ikan mujair di halaman Aula Gus Hos Oku Selatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 dan peringatan Hari Kartini ke-143 Kabupaten Oku Selatan belum lama ini. Tanpa canggung, para bapak-bapak ini mengulek bumbu untuk memperlezat cita rasa masakannya. Dengan cekata dan tanpa rasa canggung, para bapak yang ikut dalam lomba memasak borgibor ikan mujair berlomba-lomba unjuk kemahiran dalam mengulek bumbu masakan. Para pesertanya bukan bapak sembarangan karena mereka adalah para petinggi di Kabupaten Oku Selatan, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Oku Selatan, Sekda, para asisten dan 19 camat di Oku Selatan. Di samping istri masing-masing, para bapak ini berusaha menghadirkan masakan yang terenak. Terkadang muncul kelucuan saat melihat gaya para bapak ini memasak. Kepada palpres.com, Ketua GOW Oku Selatan, Rosita Devi Solihin menjelaskan, penilaian lomba masak borgibor ikan mujair dilakukan oleh para juri yang mempunyai kualifikasi sendiri. Panitia meliputi ahli gizi dan pengusaha kuliner yang memang berkompeten di bidangnya, sehingga masakan yang berhasil menang memang pantas menjadi yang terbaik. Setelah melalui penilaian ketat, akhirnya predikat juara 1 diraih oleh Camat Buai Rawan, juara kedua Camat Buai Runjung, juara ketiga Asisten 3 Pemkab Oku Selatan. Sedangkan juara harapan 1 diraih Camat Simpang, harapan 2 Camat Muara 2, dan harapan 3 dimenangkan Kapolres Oku Selatan, AKBP Indra Arya Yuda, SH, SIK, MH. Reporter dan juru kamera
Andriansyah, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan bekerja sama dengan Museum Penghulu Muhammad Soleh Musi Banyuasin menggandeng peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah Sumsel Dr. Wahyu Rizky Andifani meneliti dan menerjemahkan piagam Kesultanan Palembang Darussalam yang masih disimpan warga desa Tanjung Rayo, Sungai Keru, Musi Banyuasin. Tim Museum Negeri Sumatera Selatan dipimpin Haji Chandra Amprayadi bersama Museum Penghulu Muhammad Soleh Mubah dan BRIN Sumsel melakukan survei koleksi di Desa Tanjung Rayo, Kecamatan Sungai Keru, Kabupaten Mubah. Di sini mereka bertemu dengan keturunan pemegang Piagam Kesultanan Palembang Darussalam, M. Gunalan bin Mulyadi, bin Haji Hasan Basri, bin Kerio Haji Amir bin Ibrahim, bin Haji Majid bin Depati Mukmin. Chandra berpesan kepada pemilik piagam tersebut untuk menjaga dan memelihara benda peninggalan yang bernilai sejarah tersebut. Apabila di kemudian hari tidak bisa lagi merawatnya, dia mengimbau untuk segera menghibahkan ke Museum Muhammad Penghulu Soleh Mubah agar tetap terjaga kelestariannya. Lebih lanjut, Chandra menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat replikanya untuk dijadikan koleksi museum milik Pemprov Sumsel. Chandra mengaku tertarik dengan benda tersebut saat dirinya menghadiri peresmian Museum Penghulu Muhammad Soleh di Mubah beberapa waktu lalu. Sementara itu, peneliti dari BRIN Sumsel, Dr. Wahyu Rizky Andifani mengatakan, piagam Kesultanan Palembang tersebut berisi tentang aturan-aturan yang dibuat Sultan Abdurrahman hingga Sultan Mahmud Badarudin II untuk daerah pedalaman, seperti daerah Padang Ratu, Desa Tanjung, Epil, Petaling, Sungai Keru, Pasemah, Curup, dan lainnya. Adapun aksara dan bahasa yang digunakan piagam tersebut berupa aksara Jawa dan bahasa Jawa. Selain lempengan piagam tersebut, terdapat juga sebuah kujur yang berukuran panjang 225 cm, buku aksara Ulu dan buku beraksara Arab Melayu yang sudah didokumentasi dan akan diterjemahkan. Menurut Wahyu, mungkin memerlukan waktu yang lumayan lama untuk menerjemahkan isi dari piagam ini, mengingat kondisinya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Reporter Sri Depi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.